Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hak atas kekayaan intelektual. Sebelum memasuki video, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan sekelompok saya. Saya sendiri Raffi Al-Ghifari dan rekan saya Mauriska Lutfia Hawani dan juga Eva Aulia Yuniar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saksikan video mengenai hak atas kekayaan intelektual. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang meliputi pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang kedua ada mendeskripsikan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang ketiga ada mengklasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang keempat ada mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1997, HAKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan pelindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial atau commercial reputation dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip keadilan, merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan, merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang keempat ada prinsip sosial, mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eva Aulia Yuniar. Dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HAKI di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Yang keenam, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketujuh ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang kedelapan, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/1997 tentang pengesahan The Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Yang kesembilan, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri, yang terdiri dari yang pertama ada hak paten, yang kedua ada hak merek, yang ketiga ada hak desain industri, yang keempat ada desain tata, yang kelima ada letak sirkuit terpadu, yang keenam ada hak rahasia dagang,
Yang ketujuh ada hak indikasi. Nah, di slide berikutnya itu ada pengertian hak cipta. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta yang berbunyi, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imateri yang dimaksud dengan hak milik. Benda imateri itu apa sih, Kak? Hak milik imateri itu adalah hak milik yang objeknya hanya benda tidak terwujud atau benda tidak bertubuh. Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya merupakan hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam penerbitan buku yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Nah, dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isinya. Dengan begitu, yang menjadi objek hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian ada dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 15. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 42. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 29. Selanjutnya klasifikasi tentang hak yang kedua, yaitu ada hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Nah, dalam hak kekayaan industri itu terdiri dari beberapa macam dan salah satunya yaitu hak paten. Hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Kemudian ada undang-undang yang mengatur hak paten, ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 39.
Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 30. Kemudian ada yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 109. Nah, di slide berikutnya ada hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2001 Pasal 1 Ayat 1, ada pengertian hak merek. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, ada pengertian merek nih. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk, jasa, merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas masing-masing produk atau jasa tersebut. Nah, di slide berikutnya ada istilah merek. Itu ada 3. Yang pertama ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Nah, yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum yang bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Di slide berikutnya, selain itu terdapat pula hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan terdaftarnya suatu merek, maka sudah dipatenkan bahwa nama merek yang sama atau produk, jasa lain tidak dapat digunakan dan harus mengganti nama mereknya. Bagi pelanggaran pasal 1 tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pelanggar melalui badan hukum atas penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan tanpa izin. Gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian nama pemakaian tersebut. Selain itu, pelanggaran juga dapat berujung pada pidana yang tertuang pada bab 5 pasal 12, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain atau beda hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak yaitu 100 juta rupiah. Kemudian, oleh karena itu, ada baiknya jika merek suatu barang atau jasa untuk dihak patenkan sehingga pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentuan dan kreativitas dalam pemberian nama merek suatu produk atau jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok organisasi yaitu perusahaan atau industri agar dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomiannya dengan tanpa ada rasa was-was terhadap pencurian nama merek, dagang atau jasa tersebut. Kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang mengenai hak merek.
yaitu antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 81. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 31. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110. Selanjutnya ada konsep hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Konsep HAKI yang pertama yaitu kekayaan intelektual, yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Kemudian kemampuan intelektual manusia tersebut dihasilkan dari kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan juga biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu hak kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu, yaitu diatur dalam undang-undang dan wewenang menurut hukum. Dan yang ketiga yaitu konsep hakinya, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang lain. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video presentasi hak atas kekayaan intelektual dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.